Sebenarnya yang sangat memiliki otoritas untuk mengawal agenda reformasi birokrasi ini siapa sih menurut Prof. Wiwi? Kantor Kemenpan ya. Ya, selain kantor Kemenpan? Iya, tadi itu kan sebetulnya untuk agenda reformasi birokrasi itu langsung di bawah arahan ya. Jadi sebagai Ketua Dewan Pengarah itu adalah Wakil Presiden. Dan beliau juga Wakil Presiden ini juga menjadi ketua untuk Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya, sama. Jadi dua hal penting ini ya. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah juga dia Wakil Presiden Iya, kalau belum diubah ya, kalau belum diubah. Memang seperti itu. Jadi undang-undang itu. Iya, maka sampai kemarin itu di kantor Wapres di bawah Wapres Pak Ma'ruf itu memang jelas sekali sebetulnya bagaimana agenda reformasi birokrasi itu diakselerasi. Diakselerasi gitu. ya. Masalahnya memang agak fluktuatif gitu. Ada naik gitu, ada kemajuan tapi mundur kembali kan gitu. Eselonisasi dirapikan dan sebagainya, mendadak gembung kan gitu. Lah ini yang komitmen ke sana itu yang belum ada. Iya, komitmennya masih lentur tadi ya. Iya. Jadi menurut saya memang birokrasi sejarahnya di Indonesia ini memang rentan sekali untuk diintrusi. Bagaimana menjadikan birokrasi itu seperti yang ada di Singapura aja, tidak jauh-jauh. Singapura itu betul-betul itu tidak ada. Dekat itu. Iya, tidak ada sama sekali itu ya kalau itu kita ke sana ya. Tidak ada, aneh buat dia. Loh, pemilu ya pemilu aja, tidak ada urusannya gitu dengan birokrasi. Maka ketika kita tanya gitu, apakah politik itu juga bisa mengintrusi? Apakah mungkin ada aturan bahwa kemudian misalnya politisi yang mengikuti pemilu ini ketika terpilih berkuasa tidak bisa ganggu-ganggu birokrasi? Atau sebetulnya bagaimana? Saya masih membayangkan pasti politisi punya kepentingan. Kurang lebih sama lah mungkin di Indonesia, sudah ada di negara lain netralitas gitu ya. birokrasi itu kan. Bahkan adanya KASN itu antara lain juga mengawal merit system dan juga menjaga agar birokrasi maupun SDM-nya, institusi birokrasi maupun SDM birokrasi itu tidak ditarik-tarik ke ranah politik kan itu. Maka KASN, Komite Aparatur Sipil Negara itu antara lain yang menjaganya sebetulnya, sehingga setiap pilkada ada MOU antara KASN dengan Bawaslu kan gitu ya RI untuk menjaga jangan sampai dipolitisasi birokrasinya dan sebagainya. Tapi ternyata ya kecolongan juga. Dan KASN dibubarkan, Mbak Wi. Oh iya, sekarang sudah bubar. Berarti malah lebih nggak punya ini lagi. Nggak ada lagi pengawasan. Komite yang harusnya mengawasi dan menjaga. ASN, yang ada itu saja masih belum bisa kecolongan, masih kebobolan. Dan KASN itu dibubarkan. Dengan undang-undang. Posisinya kita sudah tidak punya lagi KASN. Karena KASN-nya sudah dilebur, ada di BKN sama di Kemenpan RB. Iya. Maka yang memang paling urgent kalau menurut saya statement dari Pak Prabowo tadi itu harus dikuatkan dengan action-action konkret. Tidak cukup hanya dikeluhkan. Jadi Pak Prabowo dalam posisi yang tidak hanya mengeluh, tidak boleh mengeluh. Tapi bagaimana memperbaiki keadaan ini. Sehingga menjadi peraturan yang mengikat baik nasional, provinsi, kabupaten, kota terus turun. Atau mungkin ada penggantinya misalnya KASN tidak ada tapi ya penggantinya yang lebih ketat misalnya kerjanya supaya nggak kecolongan. Kalau itu kan nggak, kalau nggak ada dilebur itu, kan, sudah dilebur dimasukkan ke BKN dan ke Kemenpan RB gitu, lebih besar ke BKN-nya. Jadi menurut saya ke depan ini siapa yang akan melakukan pengawasan secara rigid terhadap katakan gitu kemungkinan distorsi atau penyimpangan yang dilakukan oleh birokrasi. Jadi birokrasi itu memang istilahnya poin pentingnya itu adalah melakukan pelayanan publik sebetulnya. Jadi dan itu dilakukan dengan karena saya ini ya juga dengan Kemenpan RB kita sudah mendorong sedemikian rupa dengan melakukan kompetisi kontestasi inovasi pelayanan publik yang diikuti oleh kementerian, oleh lembaga, oleh Pemda, provinsi, kabupaten, kota terus ya. Dan itu berjalan tuh ya, bagus-bagus juga. Mulai tahun 2014 itu. Oh, 2014. Di eranya Pak SBY sebetulnya ya. Diteruskan sudah 10 tahunan ini dan menurut saya mendorong mereka untuk berkompetisi menghasilkan kebaruan-kebaruan ya. Yang mungkin di pusat ini tidak melakukan itu
ternyata daerah luar biasa. Terobosan namanya inovasi. Jadi sempat maju, kemudian mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, begitu ya. Sayangnya memang komitmen untuk terus gitu ya mengukir itu rendah, ya. Tidak ajak lah, Mas Indra, bahwa demokratisasi dan debirokratisasi itu harus seiring sejalan. Ketika demokrasinya merosot, mau tidak mau birokrasinya kena dampak.